pertanyaan selanjutnya Ya. Dari Mama Kalyana dan Adri. Dok, apakah seni menjadi media efektif untuk terapi anak autism? Bagaimana? Apakah seni menjadi media efektif untuk terapi anak autism? Tidak selalu. Kalau saya iya, itu ya. Segala macam alat musik bagi saya itu memberikan relief, gitu ya. Saya, gitu ya. Tapi banyak orang mendengarkan musik marah-marah ya ada, gitu. Jadi tidak bisa digeneralisir. Anak autis itu seninya bagus. Jadi sopo, gitu ya. Nggak ada itu, ya. Media seni apa dulu? Seni suara, seni rupa, seni tari, gitu ya. Tantangannya sih adalah sebetulnya ada nggak kemampuan khusus yang ngedapi gitu, yang artinya yang bisa misalnya bisa lebih dari orang lain, meskipun nggak gampang lihat itu. Beberapa kali saya itu tampil ya mengadakan webinar dengan Ibu Krisanti Angki yang di dosen kesenian di dulu IKIP itu apa sih sekarang namanya? Oh, Universitas Surabaya ya. Surabaya itu udah di Surabaya itu. Nah itu ya menunjukkan dia ini loh, ada anak yang waduh dia membuat seni rupa itu, ini anak berkebutuhan khusus ini. Ya pertanyaannya 1000 anak berkebutuhan khusus cuma satu yang begitu, jadi nggak bisa dipakai ukuran gitu. Nggak bisa dipakai ukuran. Kita juga nggak usah maksa-maksa pakai seni-senian gitu. Ya diperhatikan aja dia senengnya apa gitu. Seneng kucing ya sudah, jangan dipaksa-paksa main gitar, senengnya sama kucing gitu. Ya barangkali saja dia terus kemudian malah bisa mengembangkan seperti Caesar yang di National Geographic itu, dia seperti bisa berkomunikasi dengan anjing gitu ya. Dia memberikan kontribusi yang bagus untuk komunitasnya. Anjing yang marah-marah ketemu Caesar sebentar aja langsung terus kemudian anjingnya jinak gitu. Ya, itu Caesar itu juga seperti itu. Cuman kan kita nggak paham Caesar dulu kecilnya bagaimana. Gitu. Ya itu tadi. Jadi ya seni tidak selalu. Kalau ada misalnya ini ya kawan kita itu Ananda Sukarlan gitu ya. Itu kan Asperger gitu ya, Asperger. Main musiknya bagus banget itu. Tapi ya cuma Ananda Sukarlan, yang lain enggak gitu. Jadi ya nggak bisa dipakai patokan. Oke, terima kasih banyak dok. Oh ini ada pertanyaan yang terlewat. Dok, anak autis kalau ditanya itu bisa menjawab, tapi tidak bisa memberikan alasannya ya? Loh, malah seringkali bisa menjadikan alasannya gitu. Seringkali gitu, ditanya jawab itu alasannya dijelaskan gitu. Sementara kalau saya dulu itu seringkali itu kalau dijawab itu terus kenapa gitu. Dan pertanyaan kenapa itu menjengkelin orang gitu. Kenapa emang gitu? Menjengkelin orang gitu. Jadi autis itu tidak seragam gitu. Ada orang yang misalkan tadi itu ada yang jawab tapi tidak bisa mengungkapkan kenapanya, itu hanya dalam taraf dia tidak bisa mengekspresikan apa yang ada di benaknya kan gitu. Bukan lantas dia tidak tahu alasannya, tahu dia, cuman ngomongnya nggak bisa gitu. Nggak bisa itu. Ini ada anaknya teman saya itu sampai sekarang kesulitan ngomong itu. Misalnya tadi ketemu teman sampai lupa pulang, keseruan. Coba kata-kata keseruan terus kemudian kesilauan itu. Ya, jadi dia tidak bisa membuat kata-kata yang runut yang pada orang umumnya itu biasa ngomong. Dan untuk itu perlu yang namanya latihan verbal. Saya latihan verbal 13 tahun, latihan verbal. Mulai tahun 96, latihan verbal tiap hari. Caranya kalau ditanya, karena saya tahu persis cara kerja otak saya, karena saya sudah waktu itu saya memetakan otak saya gimana, dan saya juga paham saya ini sebetulnya gimana. Latihan, gitu ya, latihan membuat kalimat penuh yang tidak menyakiti hati orang. Loh itu nggak gampang itu. Nggak gampang. Lah dulu emang goblok kamu, emang goblok sih ya gitu. Itu kan tapi nyakitin gitu. Misalnya teman saya dulu itu ada pindahan dari Madiun pindah ke Malang. Di Madiun dia juara 1.
waktu di Malang itu masuk SMP itu terus ikut main ikut saya gitu, jadinya dia nggak belajar ulangan fisika PMP 4 gitu ya, matematika 4, kok bisa jadi goblok ya gitu. Nah, ini kan nyakitin orang, tapi memang goblok sih. Tapi nah latihan seperti itu ada modulnya bagaimana membuat supaya mulutnya itu nggak pedes-pedes amat gitu ya. Terus yang disampaikan itu menghargai kebohongan, itu penting gitu. Menghargai kebohongan itu penting, latihan. Kalau ada orang bohong itu kita nahan gitu, tahan. Setiap kali orang ngomong tahan, jangan bereaksi dulu gitu ya. 13 tahun ya. Kalau ada orang berargumentasi apalah dalam dunia kedokteran, aku babat beneran gitu. Tapi sekarang saya dengerin aja itu kan. Waktu itu ya latihan memang saya berpegang pada modul 10 detik. Nah, setelah itu terus kemudian gini loh gitu ya. Latihannya itu dan itu menyiksa ya, menyiksa. Hanya saja kalau kita, apalagi kalau ada mentornya ya, ada yang mendampingi mungkin akan lebih sederhana. Saya dulu sendirian soalnya, tapi saya strict dengan modul yang saya jalani. Misalkan latihan berempati gitu, karena saya nggak punya empati sih sebetulnya gitu. Nggak punya empati dalam artian gini loh ya, saya itu nggak peduli omongan saya itu orang sakit hati apa nggak peduli gitu. Nah itu empatinya harus dinaikkan. Gitu. Meskipun saya nggak ingin nyakitin orang gitu, misalkan secara sengaja mukul orang gitu. Kalau dimulai, iya memang. Wow, kalau berantem itu dimulain gitu, saya pernah sampai itu ya teman saya SD itu pas nemu pukuli pakai batu, ya karena dia yang mulai gitu ya. Tapi kalau sudah gitu tuh mengerikan. Gitu. Nah, itu latihan untuk kemudian yang namanya empatinya itu naik, itu juga panjang ceritanya ya, melatih empati. Salah satunya ya tadi itu, menempatkan wilayah privat di ruang privat, menempatkan wilayah publik di ruang publik. Dan itu yang most likely orang Indonesia nggak siap, nggak bakal siap. Menurut saya ya, kalau omongan saya salah, silakan dibuktikan. Silakan dibuktikan, anak nggak usah diajari ngaji, nggak usah diajari sholat. Oke, gitu. Dok, tapi yang dokter sebut-sebut modul itu ya, yang seperti yang sampaikan tadi, itu tuh untuk anak autis bisa, Dok? Bisa. Lah saya kan autis itu, gimana itu? Saya kan autis. Jadi modulnya itu memang saya buat untuk diri saya sendiri. Gitu ya. Saya bisa ngukur waktu itu setelah saya MRI fungsional, terus kemudian saya ngikuti juga tes-tes yang umumnya MMPI, saya tes itu ya. MMPI saya tes, terus kemudian waktu itu ada zamannya mulai awal-awal emotional intelligence ya, emotional quotient test itu saya ikut, terus kemudian ada social quotient test saya ikut. Nah, dari variabel-variabel itu ada 468 variabel waktu itu ya. Saya analisa sendiri gitu ya, mana yang harus dinaikkan gitu ya. Nah, setiap orang tentu berbeda, tetapi pemeriksaan makin banyak variabel yang kita dapatkan, itu seharusnya kita mempunyai lebih banyak senjata untuk memanipulasi cara kerja otak kita. Tapi yang penting otaknya ketahuan dulu ya dok ya, seperti apa iya. gitu. Nah, otaknya ketahuan itu tidak kita mencoba memahami, dites itu. Dites misalnya, nggak usah MRI, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih, gitu. Nggak usah. Apa? Ya itu tadi, gitu. Dengan misalkan kita menggunakan MMPI misalnya ya, gitu. MMPI atau ada yang khusus untuk anak-anak autis kan ada juga, gitu ya. Yang apa modifikasinya untuk anak-anak, gitu. Terus kemudian emosinya seberapa sih, gitu ya. Emosinya berapa? Nah, dari tes-tes yang kita lakukan, entah itu tes emotional quotient, entah itu tes di Indonesia itu apa? Tes kesehatan mental Indonesia ya, TKMI misalnya itu ya. Dari situ kan kita mempunyai 300 variabel gitu ya. Ditambah lagi variabel-variabel misalnya emosi, variabel-variabel sosial gitu. Nah, dari situ kita merancang. Ini yang paling bagus latihan untuk anak ini gimana? Anak yang itu bagaimana? Tentu berbeda kok, tentu berbeda. Ada yang misalnya dia sangat terobsesi. Ada anak autis yang sangat terobsesi dengan bunyi-bunyian gitu ya. Bukan lantas terus malah dirangsang dengan bunyi-bunyian, dengan gitar. Ya enggak. Bagaimana dia juga seperti detachment gitu ya, dengan bunyi-bunyian yang membuat dia gitu. Latihannya ada gitu. Dan kalau kita makin banyak variabel yang kita
dragging gitu ya, kita pisah-pisahkan, kita mempunyai lebih banyak senjata untuk memanipulasi. Ini mungkin yang saya sampaikan ini aneh ya, karena tidak biasa ya. Ya, Dok, terima kasih, menginspirasi sekali ya. Yang tadinya kita memang tidak tahu bagaimana kerja otak, gitu, kemudian dokter menggambarkan, kemudian bagaimana proses tersebut. Ternyata tidak semata-mata semua orang itu pasti berbeda gitu ya, Dok ya. Jadi tidak semata-mata semua dipukul rata gitu, enggak. Tapi Ya. memang ada perbedaan dan itu harus dibuatkan masing-masing development-nya gitu ya, Dok ya, pengembangannya gitu ya. Kalau mau membuat pilot project, ayo nggak apa-apa, misalkan ya 1 orang, 2 orang gitu ya, terus kemudian dipetakan gitu, terus dievaluasi 6 bulan kemudian. Kalau berhasil ya sudah, ya baguslah gitu, yang lain gitu ya itu, nggak apa-apa gitu. Itu ya karena belum umum ya wajar kalau kemudian Mbak Dian sama Mbak Fitria ini terus kemudian gitu ya gitu, karena memang ya ya tadi yang dilakukan kan secara misalnya secara umum yang dilakukan Mbak Dian dan Mbak Fitri ini kan sudah umum begitu gitu ya gitu. Nah, kalau kita sekolah di apa ya namanya di Indonesia itu namanya apa, misalkan apa namanya Galuh Handayani gitu ya. Saya pernah lihat di Surabaya gitu. Saya pernah lihat masuk ini tahun 2005 saya masuk itu ya, Montessori itu, Madam Montessori itu. Saya lihat ini, wah pendekatannya filsafat. Tapi ya sudah sih gitu ya. Waktu itu saya juga masih belum seperti ini gitu. Cuman lihat tak pendem diri itu, saya pulang aja. Oh oke, ya kita tetap menghadapi masalah yang sama gitu ya. Ini kebetulan dokter kan sedang membahas tentang sekolah ya, Dok ya. Ini ada saya loncat ke pertanyaan yang di bawah. Dok Des ingin izin bertanya, lebih bijak mana menyekolahkan anak autism di sekolah pada umumnya selain terapi-terapi atau tetap dengan sekolah khusus saja? Kalau menyekolahkan anak di sekolah umum, dia akan menghadapi banyak hal yang tidak dihadapi orang pada umumnya gitu ya. Ya, terus gimana? Ya sudah, untung-untungan, bisa enggak dia gitu ya. Ya seperti saya waktu kelas 5 mendadak sekolah itu menghadapi hal yang tidak dihadapi orang lain gitu ya. Ya, guru saya marah, semua orang marah gitu. Nah, itu adalah hal yang, tapi kalau misalkan rekomendasi apakah anak autis itu sebaiknya disekolahkan? Ya, sekolah. Tapi sekolah umum enggak gitu ya. Bahkan kalau ada tanya, jadi ya sekolah umum enggak. Ya enggak. Jadi ya sebetulnya sekolah itu loh ya itu. Sekolah itu kan simplifikasi gitu ya. Untuk apa gitu ya? Misalkan sebetulnya gini ya. Anak dari kecil itu terus diajari matematika persamaan umur kelas 3 SD loh. Diajari persamaan loh, kayak opo gitu ya. Ya. Padahal di Jepang, di Perancis, di mana sampai kelas 3 SD nggak ada ujian gitu. Nggak ada ujian. Di Indonesia SD, SMP, SD, hafal surat-surat pendek diterima. Ya, untuk apa itu? Saya tahu, saya ngomong begini banyak yang sakit hati, saya tahu itu. Tapi ya itu jebakannya memang gitu. Ya. Makanya saya bilang bahwa yang namanya Indonesia itu tidak siap untuk bahagia gitu. Tapi tidak siap gitu. Ya, tidak siap karena kita selalu mengurusi urusan individual anak kita, orang lain gitu. Jadi kalau saya bilang itu ya misalkan bagaimana? Ya nggak siap sih. Tapi ya nggak apa-apa. Saya tidak pernah mengatakan loh ya Jepang itu lebih baik dari Indonesia, itu enggak gitu. Denmark itu lebih baik dari Indonesia, itu juga enggak gitu. Tapi kalau kita menginginkan society seperti Jepang, nah ya nggak mungkin kalau kita itu melakukan nurturing atau parenting gaya Indonesia, nggak bakalan gitu. Sama itu. Kalau kita itu melakukan nurturing gaya Jepang gitu, nggak bakalan menghasilkan komunitas seperti Pakistan, nggak bakalan gitu.
Tetapi kalau pengennya kayak gini, ya wes nggak apa-apa. Tapi jangan mengharapkan loh ya, handphone ketinggalan di restoran terus tetap gitu ya. Orang bisa antri, jalan nyebrang di tempatnya, terus taat rambu lalu lintas. Tangelamun nggak bakalan terjadi itu. Ya, ya kalau mau ya ikuti cara yang mereka lakukan gitu. Tinggal cara yang lama. Tetapi kalau nggak mau, ya wes lah terima aja ini gitu. Di Jepang ini kalau ada orang bilang kehidupan di sini Islami ya dok, belajar sopo, nggak ada orang sholat di sini, nggak ada orang ngaji Islami dari mana gitu. Ini kehidupannya rapi itu. Emang negara Islam ada yang kayak gini gitu? Nggak, ini Jepangi gitu ya, bukan Islami gitu. Nah kita itu seringkali mengklaim yang baik aja itu Islam gitu. Ya ada. Yang Islam itu ya Indonesia. Islami Indonesia itu anak diajari ngaji, diajari sholat, ilmu fikih gitu ya. Diajari itu Islami itu. Di Jepang itu enggak Islami belas itu, nyembah patung gitu ya. Enggak Islami gitu. Nah, kalau idenya itu kita itu ingin bahagia gitu. Tadi itu gitu ya. Kita harus ya meskipun saya sendiri juga bilang sih, pangelamun lah ya gitu. Hanya saja kita sekarang harus paham loh, terutama ini ya, seperti psikolog ini harus paham. Perkara itu tidak selera, itu urusan beda gitu. Ya. Bahwa apa yang saya usulkan itu tidak memenuhi selera Mbak Fitri dan Mbak Dian, it's fine gitu. Ya, itu pilihan sampean gitu. Tapi saya bilang, kalau sampean memilih dengan cara yang tidak begini, tangelamun Mbak itu. Terima konsekuensinya. Terima itu. Jadi kalau kita itu memberikan anak-anak kita itu dengan cara-cara yang kita yakini, padahal tidak ada evidence-nya, ya wis tangelamun. Jadi itu ada gap antara yang namanya keinginan dengan fakta yang sampean lakukan gitu. Ya ini ya memang omongan saya pedes gini ya, nampar sana nampar sini, tapi saya menjalankan bahwa ini adalah konsekuensi kalau mau menerima konsekuensinya ya nggak apa-apa sih gitu ya, udahlah dari orang Indonesia juga nggak apa-apa itu ya, nggak apa-apa itu, nggak bahagia nggak apa-apa, nggak bahagia itu, tapi ya jangan sok-sokan bahagia gitu ya gitu. Baik dok, terima kasih. Ini masih ada beberapa pertanyaan, mau dilanjutkan Mbak Dian? Boleh lanjutkan. Ya dilanjutkan ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Lucy. Maaf dok, mau nanya, anak saya yang pertama laki-laki 14 tahun terdiagnosa Asperger, dan sekarang saya juga punya bayi 9 bulan. Bagaimana mendeteksi autisme pada bayi? Tanda-tanda ada percepatan pertumbuhan otak seperti yang dokter katakan tadi pada umur 2 bulan, bagaimana? Ya, cara yang paling bagus ya MRI ya. Dengan MRI itu kita melihat, apalagi MRI fungsional ya. MRI fungsional atau PET scan itu kita bisa melihat bahwa terjadi percepatan atau pertumbuhan dari otak itu yang tidak biasanya, itu bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan sekarang ada saudaranya Asperger gitu ya, terus kemudian saudaranya lagi autis dengan Savant syndrome gitu, untuk screening ya di MRI aja, umur 2 bulan gitu ya, MRI fungsional. Di mana sih tinggalnya misalnya? Nah, masalahnya adalah dokter radiologinya nggak bisa memberikan interpretasi lah, itu ya juga persoalan ya. Ya, wah di Indonesia ini ya nggak paham ya dokter radiologinya ini. Ini mau diapain itu? Mau fungsional? Untuk apa? Lah dia nggak tahu gitu ya. Jadi yang interpretasi saya sendiri gitu. Kalau ada pasien yang itu di MRI terus kemudian interpretasikan, kita diskusi ya apa yang perlu kita lakukan gitu ya. Jadi ya tadi MRI ya. Oke, terima kasih dok. Mungkin ya. Selanjutnya ya dok ya, mohon izin bertanya dok, bagaimana cara membangun kepercayaan diri di tengah sikap orang sekeliling yang sulit menerima keberadaan ABK? Terima kasih. Itu tadi loh ya,
Gimana rasa percaya diri, mempercayai orang lain kalau empati aja kita nggak punya. Tahu persoalannya sekarang. Ya, kita tuh pingin ke utara tapi jalan ke selatan itu loh. Itu. Bagaimana ya kita bisa begitu? Tapi yang kamu lakukan nggak tidak sesuai dengan keinginan itu. Bagaimana orang bisa percaya kepada kita? Lah kamu juga nggak percaya sama orang lain gitu. Ya, empati itu penting loh ya. Penting empati itu untuk memberikan kebahagiaan, percaya kepada orang lain dan orang lain percaya kepada kita. Kalau tidak ada empati itu tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Yang terjadi adalah curiga. Agama ini apa itu? Loh ya, sejak itu aja deh itu. Saya sengaja memberi penekanan hal yang terjadi sehari-hari yang sampean anggap it's fine. Dan itu merupakan handicap pitfall yang luar biasa. Sampean boleh nggak? Sampean kalau misalnya ada yang tidak setuju, ya nggak apa-apa. Tapi ajukan aja, misalnya teori yang lain, dasarnya yang lain. Karena yang namanya bagaimana kita bisa mempercayai orang atau orang bisa percaya kepada kita kalau kita nggak bisa mempercayai mereka, gitu ya. Dan kepercayaan itu, trust itu penting dan trust itu dasarnya adalah empati. Kalau kita nggak bisa berempati, kita nggak bisa trust. Gitu. Nggak bisa trust. Bagaimana kita trust sama orang yang beragama lain, datang gitu. Sudah nggak trust kita. Jangan-jangan ini mau kristenisasi. Dari mana? Dari gereja ya. Tuh, gitu ya. Yang gereja coba itu, beragama Islam. Itu, teroris ya. Gimana itu? Jadi sekarang, sekali lagi ya, ini ya saya sudah mengira sih bahwa nanti saya akan nyandak yang seperti ini karena ini adalah masalah yang memang penting gitu ya. Bagaimana kita melibatkan diri kita kepada orang lain tanpa cross lining, tidak melewati batas yang memang tidak seharusnya. Supaya apa? Tadi kita hidup saling bahagia gitu ya. Nah kalau kebahagiaan kita itu kita sandarkan kepada kondisi orang lain, ya kita nggak bahagia lah itu. Anak kita nggak sholat, kita yang nggak bahagia. Bukan memang begitu dong ya. Jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Loh ya memang itu persoalannya itu. Saya tidak mengatakan ini salah loh ya, tidak. Tetapi kalau kita menginginkan yang tadi itu dengan cara ini nggak bisa. Gitu. Tapi kalau itu memang diterima, aku tetap dengan keyakinanku. Nah ya wes terimaan kondisi yang seperti sekarang ini. Udah nggak usah mengharapkan yang lain gitu. Konsekuensinya gitu. Oke. Ya. Terima kasih dok. Jadi ada konsekuensi ya dok ya, ada konsekuensi balik keputusan yang kita ambil ya dok ya. Ya. Selanjutnya ya dok. Oke. Ini pertanyaan dari Ibu Arum. Cukup menarik sih pertanyaannya dok. Permisi dokter Yus, saya pernah dengar dari beberapa sumber kalau anak dengan autism ini berisiko lebih tinggi untuk meninggal dunia saat remaja dibandingkan anak yang lain. Apa benar dok? Ya, secara statistik ya. Statistically gitu ya. Anak autism itu mati lebih muda. Ya, kenapa? Nah, dia tidak bisa menghadapi tantangan hidup itu. Nggak bisa itu. Sekedar bilang dia sakit aja dia nggak bisa itu. Sementara yang lain sakit itu merengek-rengek, kepalaku sakit gitu. Nah ini sudah tumor sak gede gajah dia diem aja, nggak ngomong sakitnya itu. Misalnya itu. Terus kemudian anak autism, dia kesulitan menyampaikan sesuatu. Kemudian dia mengalami infeksi saluran kencing. Dia nggak ngomong gitu. Jadi secara statistik, autism savant syndrome itu memang membuat kecerdasan seseorang itu turun. Gitu. Dia tidak bisa mempertahankan kehidupannya selama yang dimungkinkan. Secara statistik loh ya. Tapi ya ada orang anak autis itu jadi kayak saya. Tapi ini perkecualian gitu ya. Ini perkecualian gitu. Dengan segala macam privilege saya gitu ya. Ya. Dengan sumber daya orang tua saya yang hampir tak terbatas gitu. Itu privilege gitu. Kalau saya lahir di keluarga sebelah rumah, ceritanya lain lagi. Ya, bahwa autisme itu
terus kemudian meninggal lebih cepat, statistik ya. Penjelasannya apa? Itu tadi, sakit nggak ngomong gitu ya. Gitu. Kesulitan dia menyampaikan bahwa dia sakit. Tidak Di bisa samping mengungkapkan itu, ya dok. loh, di samping itu komunitas itu juga males ngurusin anak gini, anak gila, biarin aja mati gitu. Ya, dulu sebelum zaman sekarang, anak-anak begitu itu dianggap beban bagi keluarga. Udahlah cepat mati juga nggak apa-apa. Ya, itu. Ya, beban itu. Anak-anak dengan handicap yang seperti ini beban keluarga. Didelik, no, itu disimpan gitu, nggak apa air bagi keluarga. Banyak dulu. Ada teman saya dulu itu anaknya kepala sekolah itu. Anaknya kepala sekolah ya, kepala sekolah SMA. Saya baru tahu kalau dia itu punya adik Down syndrome itu. Pada saat saya datang ke rumahnya. Down syndrome disembunyikan, nggak boleh keluar anak itu. Kan kasihan ya itu. Gitu ya. Dan saya mendengar anak yang ini adiknya teman saya itu meninggal pada saat usia 11 tahun gitu ya. Saya juga nggak tahu sakitnya apa itu. Waktu itu, nah ini gitu ya. Nah, waktu itu pun saya sudah kuliah gitu ya, sudah sekolah kedokteran datang ke rumahnya. Dia punya adik yang Down syndrome gitu. Dan tidak banyak orang tahu kepala sekolah itu punya anak yang Down syndrome itu. Karena itu sebagai aib dulu ya. Sekarang mungkin juga masih pada banyak komunitas gitu ya. Nah, ini juga tantangan juga itu, tantangannya itu. Ya, sekali lagi bahwa yang kita itu memperjuangkan atau mendedikasikan seperti Mbak Fitri sama Mbak Dian itu mendedikasikan hidupnya untuk yang seperti ini kan memerlukan tekad yang kuat, memerlukan empati yang tinggi gitu ya. Ya hanya saja supaya ini lebih efektif dan lebih efisien tentu didasari pada temuan-temuan sains terbaru. Ya kalau nggak mau menerima ya sudah nggak apa-apa, itu konsekuensi gitu ya, nggak apa-apa. Hanya saja ya sekarang itu temuan-temuan sains terbaru itu ya itu memberikan pilihan-pilihan baru sebetulnya dari pilihan-pilihan yang lama yang sudah ada itu, kira-kira gitu ya. Oke, terima kasih dok. Dok, ini masih ada 3 pertanyaan, tapi mungkin masih bisa dirangkum gitu ya. Dok, boleh, ini agak keluar dari autism. Ini bertanya, bagi anak ADHD, bagaimana kita bisa melatih fokus anak ADHD? Pelatihannya itu dengan modul gitu ya, dengan modul. Tapi modul yang utama gitu. Ajuvannya, tambahannya adalah bahan-bahan atau chemical atau obat-obatan yang diperlukan gitu ya. Dan tiap orang spesifik. Yang bagus itu kalau kemudian darahnya diperiksa, otaknya diperiksa, kadar neurotransmitternya diperiksa lah. Kalau itu penelitiannya bisa habis ratusan juta itu ya. Kalau dalam riset itu diteliti gitu ya. Nah, kalau misalkan memberikan perhatian, tapi fokusnya itu bukan dia itu memperhatikan gitu. Fokusnya adalah dia bisa memberikan kontribusi gitu ya. Memberikan kontribusi. Sekali lagi jangan mengharapkan anak itu seperti orang lain gitu. Berbeda itu. Tanpa anak itu bisa memperhatikan seperti fokus, dia bisa memberikan kontribusi yang positif itu, memberi kontribusi yang optimal gitu. Bisa itu. Kita terjebak kalau latihan fokus gitu. Itu kayak handphone aja kameranya fokusin gitu. Ada ini. Ya, kita ini seringkali terjebak dengan retorika kita sendiri. Itu nggak bisa fokus itu. Latihan fokus itu. Sekali lagi itu ya, tidak semua orang harus bisa matematika, seperti tidak semua orang harus bisa fisika. Tidak ada gitu. Ya. Jadi kita itu memberikan kontribusi yang optimal kepada komunitas kita. Nggak fokus ya nggak apa-apa itu. Nggak fokus nggak apa-apa. Ya, jadi kalau fokus itu menjadi perhatian utama supaya dia jadi fokus. Pertanyaannya, apa yang kamu harapkan dari anak yang bisa fokus? Aku nanya sih, apa sih itu?
kan memenuhi harapanmu tok gitu. Itu tidak menambah misalnya kualitas hidupnya juga enggak gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini mungkin menjadi catatan ya. Jadi orang tuanya juga diberitahu jangan mengharapkan anak itu seperti apa yang kamu mau gitu. Ya. Ya sama dengan kehidupan ini loh ya. Dunia ini kan berjalan itu tidak dengan cara ngikuti karepe raimu. Itu dunia itu jalan dengan jalannya sendiri, nggak ngikuti kemauanmu gitu. Ya. Sama itu. Jadi ya latih-latihlah diri kita itu rendah hati gitu ya. Rendah hati bahwa kerendahan hatian itu penting. Kenapa misalnya ya kita itu merasa binatang yang sempurna, tidak ada organisme atau makhluk hidup yang sempurna jadi manusia. Jadi sopo gitu. Terus kalau ada hari bumi save the earth, sing sampe mbok save iku lho opo nih gitu. Enggak ada kamu bumi juga enggak apa-apa kok gitu ya. Hal-hal yang seperti ini perlu dipahami gitu ya. Enggak ada kamu tuh loh, ratusan ribu tahun, jutaan tahun enggak ada manusia, bumi ya baik-baik aja itu. Gaya-gayaan save the earth itu apaan gitu ya. Terus kemudian kalau seandainya kehidupan di bumi enggak ada semua ya bumi ya enggak apa-apa, itu di Jupiter enggak ada kehidupan yang baik-baik aja Jupiternya itu. Nah, ini ya kerendahan hati itu perlu dilatih juga gitu ya. Ya. Seringkali saya ngomong begini itu dianggap tinggi hati. Enggak, benar itu. Bahwa kita itu bukan apa-apa sih. Kita itu ya satu spesies di antara miliaran spesies yang ada ya. Kayak kecoa kita setara sama kecoa, sama bengkoang itu setara itu. Bahwa kita mempunyai perilaku sendiri dan mempunyai kompleksitas sendiri, itu yang terjadi. Apakah manusia itu lebih kompleks dari yang lain-lain? Enggak, sama kompleksnya itu. Sama kompleksnya itu. Misalnya perilaku kelelawar itu. Kelelawar itu kompleks itu. Kompleks banget kemampuan kelelawar misalnya ya. Kalau kita dari jauh itu, mata kita itu adalah mata yang penglihatan paling bagus, penglihatan manusia. Tidak ada binatang yang penglihatannya lebih bagus dari manusia. Nggak ada. Gitu. Elang, Dok. Elang itu pertama, elang itu buta warna. Dia hanya melihat hitam putih. Yang kedua, dia itu jereng gitu ya. Dia melihat bayangan itu double gitu. Apaan? Tapi itu untuk elang bermanfaat. Kenapa? Pada saat elang itu mengejar kelinci atau tikus dari atas itu, dengan gambaran yang double itu, elang itu bisa menentukan sudut elevasi, nangkap kelincinya itu. Tapi elang itu pandangannya double kalau kita kero itu ya itu. Nah, kelelawar itu pandangannya jelek banget itu, kelelawar. Tapi dia bisa berkomunikasi, menentukan atau memahami dunia itu dengan suaranya itu. Dengan ultrasound, terus kemudian ditangkap dengan telinganya itu. Dalam jarak 1 kilometer, yang namanya kelelawar itu bisa membedakan dengan persis seekor ngengat dan kupu. Nah, kita ya nggak bisa ya. Jadi jangan dibilang bahwa manusia itu kompleks, lebih kompleks dari yang lain. Beda aja itu. Ya. Sama, perlu kerendahan hati juga bahwa kita dengan anak-anak yang autis itu juga nggak ada bedanya itu. Melabeli dia itu berkebutuhan khusus. Lah kamu kira kamu nggak kebutuhan khusus gitu. Kebutuhanmu ya khusus, dikasih yang lain ya nggak mau gitu ya. Ini loh ya, ini penting ini yang begini-begini ini. Saya bukan kritik loh ya. Ini saya menyampaikan secara faktual labeling-labeling yang seringkali membuat handicap untuk kita sendiri gitu ya. ABK anak berkebutuhan khusus. Memangnya ada anak yang nggak berkebutuhan khusus? Semua anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Sampean aja ya berkebutuhan khusus itu. Coba disuruh lepas jilbabnya kan nggak mau. Khusus kebutuhan saya pakai jilbab itu. Lah itu. Nah gini ya ini mulut pedes itu ya gini. Karetnya 2 ya. Oke, terima kasih Dok. Seru banget ya Dok ya. Saya tuh jadi inget Dok saat saya belajar neurolinguistik program itu ada pesan pentingnya gini, berhentilah untuk mengatur dunia gitu ya Dok ya. Lah NLP itu kan ya yang namanya motivator ganti nama aja. Gitu. Itu tidak ada dasar neurologinya sama sekali. Yang namanya NLP itu ya cuma motivator ganti nama aja gitu.
Ya gitu itulah ya, neuroscience abal-abal gitu itu ya. Sebenarnya berhentilah mengatur dunia. Ya motivator dari dulu ya gitu. Saya dulu ingin mengatur dunia, tapi saya nggak mendapatkan apa. Akhirnya saya mengatur diri saya sendiri dan saya mendapatkan dunia pret gitu ya. Oh itu motivator itu paling pinter kalau ngomong begituan itu. Ya, itu. Jadi mengatur dunia. Ya kamu ngatur dunia apaan gitu? Nggak usah diomongin juga kita udah tahu kita nggak manusia ngatur dunia. Hanya kita ini memang sok-sokan itu misalkan save the earth itu. Apa di earth gitu ya, tapi manusia itu dengan begitu itu manusia itu mempunyai artinya dia itu mencari arti. Saya tidak mengatakan bahwa ini tidak memberikan manfaat, bisa, karena yang namanya otak manusia itu selalu mencari nilai gitu ya, mencari nilai gitu. Manusia itu juga mencari nilai, mencari value gitu ya. Hanya saja tapi pada kehidupan yang seperti sekarang, di mana yang namanya kolaborasi itu diperlukan itu, yang gitu-gitu jadi handicap malahan gitu ya. Hidup yang lebih sederhana, nggak neko-neko, artinya nggak usah bikin narasi-narasi yang aneh-aneh gitu ya. Itu lebih sederhana, yang lebih penting bisa sederhana. Coba misalkan kalau kita melihat di Prancis, di Denmark gitu, mereka itu jam 4 sore udah selesai kerja, duduk-duduk, senyum-senyum sampai malam, minum-minum gitu ya. Mereka kerjanya apa ya gitu ya. Jadi padahal duluan kalau ada motivator jangan working hard tapi working smart gitu. Lambene ku gampang banget kalau ngomong itu working smart itu lopo gitu ya. Lambene motivator itu njaluk dilombok ya. Itu gampang banget ngomongnya mana ya. Namanya dunia itu tidak semudah cocoknya para motivator itu. Padahal mereka itu sekarang kalau kuncinya adalah mereka bekerja sama. Karena mereka bekerja sama, mereka bisa bekerja lebih efektif dan lebih efisien. Gampangnya gini. Kalau misalnya Mbak Fitri sama Mbak Dian itu ya belajar cara membuat peniti gitu ya. Cara membuat peniti. Gunting kawat, terus melengkungin kawat, platnya ditekuk, terus dipasang gitu. Kalau Mbak Dian dan Mbak Fitri bekerja sendiri-sendiri, sehari Mbak Dian menghasilkan 1 peniti, Mbak Fitri menghasilkan 1 peniti. Tapi kalau 5 orang bekerja sama, 1 cuma motongin saja, 1 nekuk, 1 sehari 5 orang menghasilkan 500 peniti. Dan itu yang terjadi di negara-negara Eropa sekarang. Kelihatannya nggak kerja, mereka santai-santai. Kata mereka berkolaborasi. Sementara di sini masih berkompetisi gitu. Itu yang jadi jebakan juga itu. Sekali lagi, ya jangan-jangan berkompetisi ini yang bisa membuat manusia lebih survive. Ya nggak tahu, nanti itu sejarah yang menentukan ya, cara evolusi. Tapi kalau saya disuruh milih hidup di Indonesia apa di Perancis, ya di Perancis saja lah, ngapain di Indonesia, males. Oke, terima kasih banyak Dok. Ini masih ada satu yang dua pertanyaan. Dua pertanyaan akan saya rangkum jadi satu ya Dok ya. Dari ya, boleh. Salah satunya dari Pak Torto Indonesia ya. Yang pertama, Dok bisakah diberikan contoh autis yang paling berat? Kemudian yang kedua, kesimpulannya, kita tidak bisa memaksakan anak autis menjadi seperti kita pada umumnya ya Dok. Jadi lebih fokus untuk mengarahkan agar anak autis bisa berkontribusi untuk komunitas di sekelilingnya. Ya, betul. Begitu, Dok. Bahwa kalau contoh autis yang berat itu adalah bahkan untuk berkomunikasi pun dia itu nggak bisa. Gitu ya. Menangkap komunikasi orang lain itu juga nggak bisa. Ya. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan orang sehari-hari itu bagi dia asing banget, itu berat itu. Sebetulnya anak yang misalnya hiperaktif gitu tuh belum tentu autismenya berat. Wah, semua dipegangin, belum tentu autismenya berat. Autisme berat itu pada saat dia tidak bisa mengekspresikan, atau dia bisa menangkap ekspresi lain, tetapi tidak bisa berkomunikasi. Itu berat banget itu ya, berat itu banyak. Dan itu butuh waktu yang lama itu, ya, lama untuk mengembalikan itu. Bahwa kita tidak perlu atau bahkan tidak boleh
mengharapkan anak autis itu berperilaku atau berekspresi atau bertingkah laku seperti orang pada umumnya. Oh iya jelas. Tidak. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah menyiapkan dia berkontribusi yang paling optimal kepada komunitas itu. Film yang paling bagus untuk ini itu sebetulnya adalah The Akuntan, gitu ya. The Akuntan. The Akuntan itu dia dengan Asperger dan Savant syndrome-nya sendiri, dia memberikan kontribusi yang luar biasa. Ya, sudah nonton film The Akuntan belum? Ya, Ben Affleck itu ya. Gitu. Ben Affleck itu dia itu. Nah, saya sendiri saya ini gabungan antara The Akuntan, terus Temple Grandin dan John Nash itu. John Nash itu Beautiful Mind itu. Oh, saya itu berhalusinasi sampai sekarang saya berhalusinasi gitu. Sampai sekarang saya berhalusinasi. Cuman saya itu sejak SMA itu sudah paham ini halusinasi, ini bukan gitu. SMA udah paham ini halusinasi, ini bukan gitu. Kalau yang namanya John Nash, yang Beautiful Mind itu sampai tua dia tidak bisa membedakan mana yang halusinasi, mana yang bukan. Bahkan pada masa tua-tuanya itu dia kalau ada orang baru, dia tanya, kamu lihat orang ini nggak? Lihat, oh ya orang sungguhan gitu ya. Dia perlu bantuan orang lain. Itu pun John Nash itu, dia tidak bisa mandiri. Dia hidup harus dengan bantuan orang lain, terutama bantuan mantan istrinya yang kemudian hidup bareng meskipun nggak menikah lagi gitu ya. Nah, John Nash itu penerima Nobel matematika gitu ya, Nobel ekonomi, ahli matematika itu. Pun dia tidak bisa mandiri, ya. Saya kira gitu deh. Oke, terima kasih banyak Dr. Ryu. Ini dari sekian pertanyaan sudah tersampaikan semua dan sudah terjawab semua. Bagaimana Mbak Fitria waktunya? Ya. Terjawab dengan senang. Dokter, ya. Dokter, masih bersediakah dokter untuk next nanti kita ketemu dengan lagi senang hati, dokter ya? Dengan senang hati ya. Pokoknya tahan kuping aja kalau ngomong sama saya ini ya. Ini untuk yang next nanti Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, kita akan membahas nih dokter ya, bagaimana penyandang autisme itu bisa berkontribusi optimal untuk society-nya. Bagaimana dok? Ya. Oke, siap. Oke, Bapak Ibu nanti tunggu kami. Kami akan informasikan tentang waktunya, kapan kami akan adakan ngobrol bersama Dr. Ryu kembali. Gitu ya dokter ya? Oke. Ya, dengan senang hati, Ya. Terima kasih, monggo Mbak Dian. Sama-sama. Silahkan Mbak Terima Dian, kasih Dr. Ryu. Ya, terima kasih Mbak Fitria dan terima kasih teman-teman semua. Terima kasih teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Semoga acara ini bermanfaat untuk semuanya dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.